Oke everybody, jumpa lagi bersama saya Yang. Hari ini saya akan bahas suatu topik, yaitu bagaimana memancing rezeki dengan kebersihan hati. Wow, this is really cool dan saya akan sampaikan kepada Anda. Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan bagi teman-teman yang baru datang, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Dan silakan teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di komentar, tuliskan doa Anda terbaik agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan silakan teman-teman juga bisa masuk di link Telegram official yang ada di bawah, di mana Anda bisa berkonsultasi, bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Dan saya sering sekali update konten secara harian di situ, dan saya sering menanyakan kabar Anda dan sebagainya. Anda bisa masuk di link Telegram official yang ada, linknya ada di deskripsi. Oke, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana kita memperoleh dan memancing rezeki masuk ke dalam diri kita dengan kebersihan hati. Nah, ketika kita kaitkan sebenarnya kebersihan hati ini bisa saya artikan sama dengan ketenangan hati. Ya, karena hati yang tenang itu cenderung bersih. Kita pernah mendengar bahwa hati nurani tidak pernah berbohong. Jadi hati nurani, hati kecil ini tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, marilah kita semuanya, teman-teman ya, marilah kita itu setuju dengan hati kecil kita. Kadangkala kita melakukan kita melakukan sesuatu atau melakukan keputusan sesuatu yang sebenarnya itu hati kecil kita menolak. Nah, ketika hati kecil kita menolak, otomatis ya sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Oleh karena itu, ketika Anda mau melakukan sesuatu atau mau berbuat sesuatu atau mau melakukan suatu keputusan, maka tanyakan dulu kepada hati Anda. Agar apa? Agar tenang, agar bersahabat dengan hati. Bersahabat dengan hati kecil kita. Bukankah setiap manusia itu memiliki hati kecil, dan hati kecil itu tidak pernah berbohong, dan itu benar. Ibarat penuntun, sebenarnya hati kita ini bisa menjadi penuntun kita untuk melakukan suatu hal, untuk melakukan suatu tindakan, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi patokannya adalah ketika hati kecil ini berkata tidak, maka jangan lakukan. Karena itu Anda seperti berantem nanti sama hatinya. Jadi kita bersahabat dengan hati. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal, dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Hati ini bisa menjadi keruh. Kenapa kok bisa keruh? Ya karena tadi adanya ketidaksinkronan atau tidak setujunya, ya tidak bisa nyatu antara hati dan tindakan kita. Kita seringkali mengkhianati hati. Oleh karena itu hati ini bisa keruh, dan hati yang keruh ini bisa menyumpat rezeki. Istilah menghambat rezeki itu bisa datang. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita harus sinkron dengan hati kita ini, karena ya itu tadi, hati itu selalu menunjukkan ke hal-hal yang benar. Contohnya nih, kita mau bohong, kita mau maksiat, kita mau apa, itu saya yakin sekali hati kecil Anda itu selalu mengingatkan, dan pengingat yang pertama kali hati ini, jangan bro, jangan kamu lakukan itu, lebih baik kamu jujur dan sebagainya. Hati itu ngomong ke kamu, tapi kamu tetap melakukan bohong dan sebagainya. Itu yang membuat hatimu keruh. Nah, hati yang keruh ini akan menghambat rezeki. Jadi, teman-teman kalau kepingin lancar rezekinya, yuk mulai sekarang ikuti kata hatinya. Ikuti kata hatinya. Oh, yang ini iya, yang ini enggak deh. Jadi berani menolak ketika itu tidak srek di hati. Ya, karena hati ini pengingat nomor satu gitu loh. Pengingat, dia mengingatkan. Dan pengingat itu tidak dari luar, tapi dari diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda suka menonton video-video yang positif seperti ini, suka membaca hal-hal yang positif, maka hati Anda kan ada input di situ dan akan mengingatkan. Jangan bro, jangan ini, jangan dilakukan. Jangan seperti ini. Nah, itu diingatkan oleh hati, dan tugas kita adalah ngikut aja. Ikut aja kata hati kita.
Nah, cara pembersihan hati. Cara pembersihan hati ini bisa dilakukan dengan cara Anda mendekatkan diri kepada Allah, seperti berzikir, ya, mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa melakukan meditasi. Meditasi ini meditasi secara Islam dalam arti tetap mengingat Allah, ya, dengan diiringi dengan Anda mengatur nafas, ya, karena nafas ini adalah kunci kehidupan kita gitu ya. Sinyalnya itu kalau masih ada nafas berarti kita masih hidup. Ya, jadi mengatur nafas, tarik dalam, dikosongkan pikiran dan sebagainya. Saya pernah membahas itu di salah satu video di channel saya ini. Jadi ketika Anda sering melakukan hal itu, maka Anda akan slow down, ya, Anda akan relax banget dan jantung Anda ini akan berdetak stabil, gitu ya. Bukankah ciri-ciri ya, ciri-ciri ketika kita marah, gitu ya, jantung ini kan berdetak kencang. Jadi usahakan jantung Anda ini berdetak stabil, yaitu dengan cara pernapasan seperti tadi, banyak berzikir. Itu akan bisa menenangkan hati dan membuat jantung Anda stabil. Nah, ketika jantungnya stabil, Anda akan bisa lebih sehat, otomatis ya, nggak sering deg-degan dan sebagainya. Terus Anda bisa lebih rileks dalam menjalani hidup ini, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan sehingga keputusan Anda itu bisa tokcer gitu loh, karena Anda mengambilnya dengan keputusan hati yang tenang. Dan menurut saya, hindarilah sesuatu yang akan nanti menguras pikiran dan menguras perasaan Anda. Contohnya, jangan cari masalah deh, jangan cari masalah dengan orang. Nggak usah terlalu mengikuti urusan orang lain dan sebagainya. Terus nggak usah utang dan sebagainya, karena itu contoh pinjol gitu, nggak usah deh. Itu nanti akan membuat jantung Anda ini akan berdetak kencang gitu loh, kalau pas ada ditagih orang dan sebagainya, ya. Jadi hindari itu ya. Hidup yang biasa-biasa aja, santai. Yang penting kita makan cukup dan sebagainya. Ya, itu saran dari saya. Jadi pancinglah rezeki dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Insya Allah nanti kalau Anda melakukan ini, Anda bersahabat dengan hati Anda, insya Allah rezeki akan dilimpahkan kepada Anda dari segala macam penjuru. Amin. Oke, semoga sharing singkat ini bermanfaat ya. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id.